tujuan organisasi. Kegiatan 5, membuat dan menyebarkan video edukasi ASI eksklusif. Menyusun konten video dengan percaya diri dilakukan dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme sila ke-1, etika publik, dan komitmen mutu. Serta terkait agenda 3, manajemen ASN dan pelayanan publik. Melakukan konsultasi dengan mentor melalui WhatsApp dilakukan dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme sila ke-4, dan etika publik. Serta terkait agenda 3, manajemen ASN. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme sila ke-4, dan etika publik, serta terkait agenda 3, manajemen ASN. Penyebaran video ASI eksklusif kepada ibu hamil melalui grup WhatsApp dilakukan sebagai inovasi dalam memberikan edukasi. Kegiatan ini dilakukan dengan nilai akuntabilitas, etika publik, nasionalisme sila ke-4, dan komitmen mutu, serta terkait agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Output dari kegiatan ini yaitu pengetahuan 18 ibu hamil meningkat setelah menonton video edukasi ASI eksklusif. Kegiatan ini memberikan kontribusi pada visi, misi ketiga, nilai ke-1 dan ketiga, dan tujuan organisasi. Berikut pernyataan dari mentor dan teman sejawat. Dr. Iwan, Kepala Puskesmas Banyudono 1, di sini akan memberikan dukungan untuk kegiatan peserta latsar Mbak Megi Dwi Saranita sebagai bentuk inovasi edukasi untuk menaikkan cakupan ASI eksklusif di Puskesmas Banyudono 1. Bentuknya adalah video edukasi yang nanti share ke grup WA ibu-ibu hamil, bumil, sehingga akan sangat berguna bagi pengetahuan mereka untuk mempersiapkan diri nanti pada saat dia sudah hamil, melahirkan, dan nanti bisa memberikan ASI eksklusif sehingga cakupan di puskesmas kami bisa menjadi tinggi. Saya mewakili dari petugas UKM di Puskesmas Banyudono 1 memperkenalkan bahwa Mbak Megi selaku pemegang program promosi kesehatan Puskesmas Banyudono 1 pada saat ini dalam kegiatan latsar melakukan kegiatan penyuluhan di Desa Ketaon kepada ibu-ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu-ibu dalam memasuki atau mempersiapkan kelahirannya nanti. Diharapkan dengan adanya penyuluhan secara inovatif ini angka cakupan dari pemberian ASI eksklusif nanti bisa meningkat. Capaian kegiatan aktualisasi dan habituasi yang dilaksanakan sebesar 110%. Hal ini karena semua kegiatan telah terlaksana dan hasil yang diperoleh sesuai harapan. Saya berkomitmen untuk memberikan edukasi ASI eksklusif kepada ibu hamil menggunakan media puzzle. Selanjutnya membuat media edukasi dan menyebarkan di media sosial. Demikian paparan kegiatan aktualisasi dan habituasi saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu. Observe dulu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Megi. Demikian tadi presentasi dari Mbak Megi Dwi Saranita SKM dalam bentuk video. Baik, untuk kesempatan pertama kami aturkan kepada Bapak Dr. R. Iwan Wahyu Utomo untuk memberikan penguatan setelah dukungan. Dipersilakan Pak Dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat mungkin Bu Sriatun SKP MM yang saya hormati, Bapak narasumber Insinyur Prasetyo Budi Yuwono yang saya hormati, Bapak moderator dan juga yang saya cintai, saya banggakan Mbak Megi. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku mentor dari Mbak Megi ingin memberikan dukungan dan menyatakan bahwa apa yang sudah Mbak Megi
lakukan sangat bermanfaat bagi Puskesmas Banyudono 1. Seperti yang kita ketahui, di saat pandemi seperti ini, di mana semua orang mengatakan kita harus menjalankan prokes 5M, di mana salah satu M-nya adalah mengurangi mobilitas. Memang yang perlu kita lakukan dalam bersosialisasi, dalam bekerja, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, akan banyak melakukannya dengan menggunakan kemampuan IT. Ya, orang jualan pun sekarang banyak online. Bahkan dokter pun sekarang ada Halodoc ya. Semuanya di rumah, tinggal pegang HP, pesen, kemudian kita mau beli makan aja sekarang GoFood. Jadi apa yang dilakukan Mbak Megi ini memang merupakan satu hal yang sangat bermanfaat dan sangat mendukung capaian ASI eksklusif di Puskesmas Banyudono 1. Di Puskesmas kami memang capaian ASI eksklusifnya sangat rendah. Itu kami akui karena banyak ibu-ibu yang bekerja di pabrik. Di wilayah kami itu hampir semua ibu-ibu kerjanya di pabrik, sehingga untuk urusan ASI itu sudah mungkin hanya syarat aja. Syarat yang penting hamil, melahirkan, ada ASI-nya, disusui sebentar, setelah dia cutinya selesai, dia akan kembali bekerja. Dan video yang ditayangkan, dan kebetulan juga pas pembikinan ini, kita pas PPKM, jadi kita nggak bisa kegiatan di luar gedung, sehingga dibikinkan video, dan ini bagi saya justru ini sangat bermanfaat karena bisa diulang berkali-kali, bisa di-setel lagi, sehingga dan bisa dipakai terus sampai kapan nanti. Selama ini masih berhubungan, saya pikir ini sangat mendukung bagi Puskesmas Banyudono 1. Mungkin itu saja dari saya, dukungan. Terima kasih Mbak Megi, saya mendukung dan saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini sangat bermanfaat bagi Puskesmas Banyudono 1. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas dukungan dan penguatannya. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus, ya, Pak. Tidak hanya Iya, nanti berlanjut terus, harus berlanjut terus ini. harus dilanjut terus, Mbak Megi. Siap ya, Mbak Megi ya? Gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah ada bersama kami, beliau adalah narasumber kita, Bapak Prastio Budiono MI, yang akan berdialog langsung dengan Mbak Megi. Siap, Mbak Megi? Siap, Bu. Pada yang terhormat Bapak Prastio Budiono MI, dipersilakan, monggo Pak Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bu Sriatun selaku moderator, hormati Pak Dr. Iwan Wahyu Tomo selaku mentor dari rekan kita Mbak Megi Dwi Saranita. Selamat dulu Mbak Megi telah menyelesaikan seluruh rangkaian lancar hingga pada ujung kegiatan, dan selamat pula telah membuat laporan ini luar biasa. Ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya komentari atau mungkin koreksi untuk penyempurnaan ya, serta nanti pembekalan. Ini sebelum disampaikan Bu Sriatun, saya juga baru lihat tadi nggak Bu, ternyata gawennya judul dua bener. Yang satu lambang Jawa Tengah, terus ada dua lambang. Salah satu saja yang kerjasama ya, yang lambangnya dua, Jawa Tengah dan Pemkab. Ya, di sini bagian kop Jawa Tengah tok, terus kita orang Jawa Tengah karo Bayolang. Halaman judulnya loro. Ya, tapi konsistensinya sudah konsisten nama judul pelatihannya. Oke, hanya gunakan salah satu ya kelihatan ya, yang kerjasama. Yang kerjasama. Saja. Oke, kemudian lembar komitmen letaknya di bawah kalau nggak salah ya, Mbak Megi, bukan di atas. Dan nanti monggo dipindahkan. Kemudian fishbone biar lebih rapi, bagus laporannya di arah panah ya. Gambarnya sudah bagus, hanya kurang arah panah saja. Nah, sekarang sampai di bab 3 pelaksanaan kegiatan. Dalam melaporkan aktualisasi yang sudah Mbak lakukan melalui serangkaian kegiatan, ini untuk agenda 2-nya oke. Hanya agenda 3 ini mungkin karena pengaruh Bu Harini Coach kemarin, sehingga tidak usah semua ini yang saya ada yang kegalauan saya ini. Jadinya seperti ini. Di halaman 43 itu kegiatan 1, mengidentifikasi hamil tahap 1.
melaksanakan konsultasi dengan mentor itu ada terkait agenda 3 manajemen ASN. Keterangannya konsultasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam melakukan tindakan. Walaupun saya kurang sependapat, tapi oke lah saya. Karena kata kuncinya konsultasi, bukan hasilnya. Jadi kedudukan dan peran itu lebih banyak bukan hasil sebenarnya. Kegiatan yang Anda lakukan itu mencerminkan peran kedudukan Anda dalam NKRI itu yang mana yang relevan. Apakah mencerminkan langkah Anda sebagai paham betul tentang manajemen ASN? Apakah sudah sesuai dengan visi-misi pelayanan publik atau whole of government? Ya. Nah, itu satu. Yang kedua yang lucu. Nah, dua, melaksanakan koordinasi dengan bidan desa di desa lokus. Kata kuncinya adalah koordinasi. Anekanya oke, saya setuju. Sampai ke bawah saya goleki ora ono keterkaitan agenda 3. Mungkin maksudnya seperti Mas mau caranya Mbak Hari ini nggak usah semua. Tapi saya nggak sependapat. Di atas tadi yang Anda masukkan kedudukan perannya manajemen ASN. Padahal kata kuncinya konsultasi. Yang benar adalah MWOG. Sekarang kata kunci tahap kedua koordinasi. Tidak ada sama sekali agenda 3. Berarti nggak konsisten. Ya, kalau itu sama dengan atasannya loh ya. Kalau itu sama dengan atasan. Sehingga kalau saya Mbak, semua tahapan diberi keterkaitan agenda 3 saja. Ya, karena itu kegiatannya berbeda-beda. Berbeda-beda ya, mengandung pengertian peran kedudukan Anda dalam PKN itu yang mana itu tergantung kegiatan yang beda tadi mesti beda. Walaupun ada yang sama, menyusun RPP, kemudian membuat bahan sosial itu sama. Itu dua adalah manajemen ASN karena menyusun dan membuat itu lebih banyak ke manajemen ASN tentang tupoksi, tentang kapabilitas, kompetensi itu manajemen ASN. Tetapi beda dengan koordinasi dikaitkan nanti dengan misalnya penyusun kan beda. Harus semuanya ditulis itu nggih. Itu kalau menurut saya. Menurut saya. Yang kedua, keterkaitan agenda 3 juga ada nggak konsisten. Halaman 54. Itu Anda tidak menguraikan. Cuma terkaitan agenda 3 manajemen ASN, benar. Dan konsisten. Di atas diuraikan. Kenapa ini tidak diuraikan? Aku protes loh. Protes loh ya. Artinya akhirnya saya berpendapat sama Saran yang agenda 3 tulis saja semua tahapan dan diuraikan ya. Nggak usah panik. Agenda 2-nya bagus, saya sudah baca, oke ya. Hanya agenda 3-nya. Agenda 3-nya itu ada yang tidak ada. Kalau ada uraiannya nggak relevan dan ada yang tidak diuraikan. Nah itu orang konsisten. Saya penganut konsistensi. Konsistensi salah kabeh tak apa-apa tak nengke aku. Lagi rak konsisten loh. Nah, itu di tulis saja semua, oke. Oke, kemudian lampiran bagus. Nyuntulung tapi kalau bisa dikoordinir per kegiatan, ya. Jadi lampiran-lampiran tambahan, itu lampiran tambahan itu terkait dengan kegiatan apa, ya, sehingga orang bisa melihat ya kegiatannya dengan kegiatan yang mana, ya. Itu diberi lembar tersendiri, kemudian dikasih judul lampiran kegiatan 1, nama jenis lampirannya apa, baru namanya lampiran. Oke, sekarang pemahaman, Mbak. Kalau dari sisi laporan itu, kemarin ada berapa kegiatan, Mbak? Ada 5, Pak. Ada 5 kegiatan. Dan di dunia kesehatan ini memang menarik. Saya ceritain satu yang kegiatan yang menurut Mbak Maggie itu aktualisasi anekanya paling banyak dan mengesankan. Apa Mbak? Kegiatan yang paling mengesankan itu atau yang paling berarti di aktualisasi ini adalah pembuatan video edukasi, Pak. Yes. Yaitu ada di kegiatan kelima. Nah, di kegiatan kelima ini terdapat nilai-nilai aneka dan agenda 3. Yang pertama nilai aneka, untuk nilai pertama akuntabilitas, di mana saya membuat video ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri yang tinggi. Yes. Kemudian nilai kedua, nasionalisme, yaitu pada sila ke-1, di mana sebelum saya memulai merekam video, saya memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Yes. Kemudian nilai ketiga, ada nilai etika publik, di mana isi materi yang saya sampaikan di dalam video merupakan info yang benar, karena saya menyampaikan berdasarkan sumber yang terpercaya.
Kemudian Nilai apa kui? dari info yang benar Pak, etika Ya. publik. Ya. Nah, urung kok unai apa kui? Oke, kemudian untuk nilai selanjutnya ada nilai komitmen mutu. Oh, Nah, ini mutu, ya. ini yang terpenting di kegiatan ini, di mana pembuatan video edukasi ini merupakan inovasi Yes. dalam memberikan edukasi di masa Yes. PPKM. Okay. Kemudian penggunaan media seperti APE atau alat permainan edukatif, di mana di sini saya menggunakan puzzle ASI eksklusif. Ini juga merupakan inovasi dan meningkatkan efektivitas sehingga edukasi ini menjadi lebih menarik. Sip. Yeah. Oke, kemudian nilai yang terakhir adalah anti korupsi, di mana saya mencetak puzzle atau APE ini dengan kerja keras. Seperti itu. Okay. Kemudian untuk keterkaitan agenda 3, yaitu pertama manajemen ASN, di mana saya membuat video ini, membuat media ini sesuai dengan tupoksi dan jabatan saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Okay. Kemudian pelayanan publik, ini saya membuat media dan menyebarkan media ini untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan kesadaran, dan untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Banyudono 1. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja. Oke, luar biasa, itu bisa diuraikan gitu keterkait agenda 3 no. Kenapa nih laporin ono sing diuraikan ono sing ora. Oke, selamat yang jelas. Derek titip saja Mbak Megi dalam komitmen Anda yang akan melanjutkan kegiatan 3 tadi. Lebih variatif, dan pesan dari Pak Dokter mentor tadi, kemampuan Anda generasi milenial untuk penguasaan teknologi itu diharapkan untuk menciptakan inovasi-inovasi lain, ya, selain lewat video, selain lewat sosmed. Kira-kira aplikasi apa lagi yang akan bisa Anda buat nanti untuk mengedukasi ibu-ibu atau untuk ASI ini lebih banyak bisa diketahui dan dilaksanakan masyarakat. Oke. Saya kira itu saja, mudah-mudahan sukses Mbak. Kami kembalikan ke Sehatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Terima kasih Pak Pras sudah memberikan masukan dan saran terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Mbak Megi. Untuk Mbak Megi, perlu ada yang diklarifikasi Mbak Megi? Sudah Bu, mungkin ucapan terima kasih kepada Pak Iwan selaku mentor atas dukungannya, kepada Bapak Prasetyo Budi atas masukan dan sarannya, dan Ibu Sriatun juga atas masukan dan sarannya. Saya ucapkan terima kasih. Belum aku. Oh gitu. Susu. Grogi itu Pak, grogi dia stres. Maaf Bu. Gak pernah mandi tuh Pak. Oh ya. Stres. Oke, saya ucapkan selamat ya Mbak Megi ya, karena sudah bisa menyusun laporan ini, bisa mempresentasikan. Mudah-mudahan apa yang sudah ditulis di laporan ini bisa menjadi habituasi ya Mbak Megi ya. Dan saya ulangi lagi, harapan dari Pak Dokter tadi bahwa kegiatan yang sudah dilakukan ini tidak hanya berhenti ketika latsar atau sebagai syarat kelulusan saja, tetapi ini terus dikembangkan, dilanjutkan. Itu ya Pak Dokter ya? Ya Bu, ya harus kembangkan. Ini termasuk aset saya untuk anak-anak milenial. Ya, manfaatkan Pak, daya gunakan. Dan mohon dukungan dan supportnya Bapak agar Mbak Megi menjadi PNS yang profesional dan berkarakter serta amin, ya kami dukung selalu. Mbak Megi, mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa berkontribusi untuk Puskesmas Banyudono 1 Kabupaten. Amin. Oke, sukses selalu. Kemudian saya akhiri, beliau Topik Waldea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Megi ini pinternya. Terima kasih Pak. Masih saudara dengan Megi Z. Saudara jauh Pak.
Oke, Saudara Maggie chat. Oke, terima kasih Pak Ini Prasetyo, begini, Bu Pak. Sriatun, Pak Dadah, Iwan. Sukses, Mbak. Oke, terima kasih. Saya mohon izin live nggih. Yes, Ye. Nafida Widya Prabarinar. Apa jenenge angin mentok? Prabarinandar. Prabayar nambah Prabayar Nandar. Apa ya, Mas? Oke. Nafida ya. Nafida. Ini Pak. Oh, yang ini. Oke, selamat siang Pak. Oke, Prabar. masih Pak. Puskesmas aja sama nggih. Di Astuti Dian Andar. Ya. Nggih niku Pak. Nggih. Sedang. Mbak Nafida sudah siap? Ada Bu. Sudah. Oke, siap ya. Matur nuwun Mas Sony atas waktunya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Assalamualaikum. Budiono MI selaku narasumber atau penguji, yang saya hormati Ibu Dr. Dwi Astuti Dian Andaryati. Sugeng rawuh Bu Dokter di Zoom meeting ini. Kemudian yang saya banggakan Mbak Nafida Widya Prabarinandar SKM. Perlu saya sampaikan di sini Mbak Nafida untuk presentasi 10 menit maksimal dalam bentuk video, kemudian dilanjutkan dukungan serta penguatan oleh mentor, yaitu Ibu Dr. Dwi Astuti Dian Andaryati, lalu dilanjutkan masukan serta saran dan pencerahan dari narasumber. Monggo dipersilakan Mbak Nafida. Monggo Mbak Nafida. Oh, terlempar. Bentar, diundang nih. Soalnya dolan-dolan nih. Terlempar. Di telepon. Ya.
Ya padahal mentornya sudah, kasihan mentornya. Tidak satu ruang nggih Bu nyun sewu Bu Dwi Astuti. Tidak satu ruang dengan Nafida nggih. Enggak, Pak. Oh enggak. Iya, di rumahnya. Oh di rumahnya. Iya. Ya. Nyun sewu nggih Bu Dwi Astuti ke Songo. Nah, sudah masuk Bu. Nah, kemana aja di kau pergi Mbak Nafida? Aku cari-cari ke sana kemari. Iya, Pak. Nyun ngapunten, Pak. Kenapa-napa. Oke, monggo langsung saja Mbak Oke. Nafida. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Insinyur Prasetyo Budi Yuwono ME selaku narasumber, Ibu Dr. Dwi Astuti Dian Andarwati selaku mentor, Ibu Sriatun Eskep MM selaku coach, dan Bapak Sony selaku moderator seminar laporan aktualisasi siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita semua bisa hadir dalam seminar aktualisasi siang ini. Selanjutnya untuk menyampaikan paparan dalam laporan aktualisasi, share screen dan mematikan kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafida Widya Prabadinanda. Saya bekerja di Puskesmas Megasongo Kabupaten Boyolali sebagai penjuru kesehatan masyarakat. Di video ini saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi dan habituasi saya mengenai optimalisasi pemahaman masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di era new normal di Kecamatan Megasongo Kabupaten Boyolali. Untuk mempersingkat waktu, kita saksikan videonya.
memiliki visi terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat Mojosongo yang sehat dan mandiri. Misi Puskesmas Mojosongo yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen puskesmas. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Tujuan organisasi Puskesmas Mojosongo yaitu meningkatkan profesionalisme petugas kesehatan Puskesmas Mojosongo untuk mewujudkan masyarakat Kecamatan Mojosongo yang sehat, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Tata nilai Puskesmas Mojosongo disingkat MONCER, yaitu maju, optimis, nyaman, cerdas, efektif dan efisien, serta responsif. Selanjutnya, isu yang ada di Puskesmas Mojosongo dianalisis dengan teknik lapisan APKL dan USG untuk menentukan isu yang akan menjadi prioritas. Dari hasil dua teknik lapisan tersebut didapatkan masalah prioritas, yaitu menurunnya kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Setelah mendapatkan isu prioritas, kemudian akar penyebab masalah didiagnosa menggunakan diagram Fishbone. Setelah melakukan analisis penyebab, kemudian ditentukan gagasan penyelesaian isu yang terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama, mengumpulkan data kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan dengan sumber kegiatan tugas pokok atau SKP. Tahapan kegiatan pertama, melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas terkait pada nilai akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN. Tahapan yang kedua, menyusun draft kuesioner terkait pada nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan yang ketiga, mendistribusikan kuesioner pada sasaran terkait pada nilai nasionalisme sila kelima, etika publik, dan komitmen mutu, serta memenuhi substansi pelayanan publik. Tahapan yang keempat, mengolah data kuesioner terkait pada nilai akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi, serta memenuhi substansi pelayanan publik. Hasilnya, adanya data kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan berupa grafik dan juga presentase yang terbagi dalam 17 indikator. Dan ini berkontribusi pada visi, misi, dan tujuan, serta menguatkan nilai organisasi Puskesmas Mojosongo. Kegiatan yang kedua, membuat video tutorial dengan sumber kegiatan tugas pokok dan inovasi. Tahapan kegiatan pertama, melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas terkait pada nilai akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN. Tahapan kedua, mencari referensi konten video terkait pada nilai akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan ketiga, menyusun video tutorial terkait pada nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN dan pelayanan publik. Hasilnya, video tutorial tentang protokol kesehatan berdurasi 4 menit. Kegiatan ini berkontribusi pada visi, misi, dan tujuan, serta menguatkan nilai organisasi. Kegiatan yang ketiga, memberikan penyuluhan protokol kesehatan dengan sumber kegiatan tugas pokok dan inovasi. Tahapan yang pertama, menyiapkan materi penyuluhan terkait pada nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta memenuhi substansi pelayanan publik. Tahapan kedua, mendiskusikan pola penyuluhan terkait dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, etika publik dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan yang ketiga, memberikan sosialisasi protokol kesehatan terkait dengan nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta memenuhi substansi pelayanan publik. Hasilnya, respon dari masyarakat dengan tertib menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan penyuluhan ini berkontribusi pada visi, misi, dan tujuan, serta menguatkan nilai organisasi di Puskesmas Mojosongo. Kegiatan 4, memberikan motivasi tim tracer COVID-19. Sumber kegiatan adalah tugas pokok dan perintah atasan. Tahapan 1, melakukan koordinasi penguatan tim tracer terkait pada nilai akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN, pelayanan publik dan juga whole of government. Tahapan kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan tracing terkait pada nilai akuntabilitas, nasionalisme sila ketiga, etika publik dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government.
Tahapan ketiga, membuat video tutorial mengenai penggunaan aplikasi pelacakan dan pemantauan terkait pada nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Hasilnya, pelaksanaan pelacakan dan pemantauan warga terpapar COVID-19 sebanyak maksimal 5 kakak. Kegiatan ini berkontribusi pada visi, misi, dan tujuan, serta menguatkan nilai organisasi di Puskesmas Mojosongo. Kegiatan kelima, menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sumber kegiatan tugas pokok atau SKP. Tahapan yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat terkait dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Tahapan yang kedua, membagikan video edukasi aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah terkait dengan nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta memenuhi substansi manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan ketiga, memotivasi masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin terkait dengan nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta memenuhi substansi pelayanan publik. Simpulannya, kegiatan aktualisasi dan habituasi sebesar 110% karena semua kegiatan telah terlaksana dan diperoleh hasil atau output sesuai yang diharapkan. Kegiatan aktualisasi dan habituasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat, tim tracer di desa, tim Satgas COVID-19 di Puskesmas, dan juga tim promosi kesehatan di Puskesmas. Semua kegiatan memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan memberikan penguatan pencapaian nilai budaya organisasi Puskesmas Mojosongo. Selanjutnya, saya berkomitmen untuk melanjutkan aktualisasi dan habituasi nilai dasar aneka dan implementasi agenda 3 sebagaimana telah tertuang pada lembar komitmen. Optimalisasi masyarakat dalam mendukung protokol kesehatan. Kali ini sangat bermanfaat bagi pengendalian kasus COVID-19 khususnya di Kecamatan Mojosongo. Semoga kegiatan ini bisa membantu dalam pengendalian kasus COVID-19. Demikian paparan kegiatan aktualisasi dan habituasi. Mohon untuk Bapak Prasetyo, Ibu Dr. Andar, dan Ibu Sriatun memberikan tanggapan serta masukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nafida. Videonya ngorok, Mbak. Oh. Aku ki mau bingung apa suara ngorok to. Oke. Oke, baik, terima kasih Mbak Nafida. Demikian tadi presentasi dari Mbak Nafida dalam bentuk video. Baik, untuk kesempatan pertama kami aturkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Dwi Astuti Dian Andarwati yang akan memberikan penguatan serta dukungan. Monggo Ibu Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi videonya suaranya agak ngorok ya, Bu. Jelas. Untuk aktualisasi ini penerapan protokol kesehatan, alhamdulillah ini sangat mendukung sekali. Dan sekarang kita lihat angka COVID-19 sudah banyak menurun dan memang kepatuhan masyarakat sudah lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, diharapkan nanti tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi akan senantiasa tidak bosan-bosannya nanti tetap memantau masyarakat dan berupaya meningkatkan protokol kesehatan sampai kapanpun, bahkan sampai ya semoga sampai COVID ini bisa lenyap dari sini. Ya. Amin. Jadi untuk kegiatan ini nanti kita
insya Allah kita akan mendukung semaksimal mungkin, karena ini juga tupoksi dari Mbak Nafida sebagai petugas Promkes. Selama ini juga sudah banyak membantu untuk kegiatan-kegiatan penerapan protokol kesehatan. Mungkin lebih banyak mungkin nanti di tempat-tempat umum ya. Jadi misalnya saat kegiatan vaksinasi mungkin sekalian bisa disosialisasikan tentang penerapan protokol kesehatan, karena kadang karena begitu antusiasnya ikut vaksinasi jadi banyak yang berkerumun. Jadi jangan bosan-bosannya dimanapun dilihat ada kerumunan, nantiasa menggunakan tentang protokol kesehatan. Jangan sampai petugas kesehatannya sampai bosan. Ya. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Itu nggih Bu Dokter, matur nuwun dan penguatan terkait dengan laporan yang sudah disampaikan oleh Mbak Nafida. Untuk selanjutnya di sini berada bersama kami, beliau adalah narasumber kita Bapak Prastyo Budiono yang akan memberikan masukan saran serta penguatan yang akan melakukan dialog langsung dengan Mbak Nafida. Sudah siap Mbak Nafida? Siap Bu. Oke, baik. Terima kasih Prastyo Budiono ME, dipersilakan monggo Pak Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sriatun selaku moderator, yang saya hormati Bu Dwi Astuti Dian Andarwati selaku mentor dari rekan kita yaitu Mbak Nafida Widya Prabani Randar. Selam Prabani Nandar, Pak. Prabari Nandar. Karmus ngangelo Prabari Nandar. Ye, selamat dulu Mbak Matur nuwun, Mbak. Atas sampai di ujung latsar kita dan membuatkan laporannya. Namun ada beberapa yang saya izin untuk memberikan masukan tanggapan untuk laporan maupun nanti pemahaman dan pembekalan sedikit. Yang pertama, lembar komitmen itu kelihatannya di bawah letaknya ya, sesuai pedoman, nanti coba dicek, dipindah ke bawah. Dan karena ada lembar komitmen di atas, saya sudah baca, maka saya komentari sekalian. Kegiatan 4 dan 5 dari rencana yang akan ditindaklanjuti ke depan, itu bentuknya memberikan motivasi, kalau menggalakkan gerakan itu bentuk nyatanya apa kegiatan? Kalau untuk di Boyolali itu kan yang ini ya, yang kegiatan 5 itu kan ada gerakan Germas. Sebenarnya itu sudah berjalan, cuman karena ada PPKM ini ada pembatasan pertemuan warga, jadinya untuk sebulan kemarin itu masih belum boleh ada pertemuan, Pak. Seharusnya kan itu setiap bulan paling enggak itu ada pertemuan antar kader, antar penanggung jawab masing-masing penanggung jawab untuk ikon-ikon Germas. Oke, berarti apa sing pas nek gerak mengaktifkan lagi gerakan itu. Ya. Menggalakkan itu galak cerewet. Galak bingung tantang petenteng bingung galak. Ya. Bentuknya yang keempat memberikan motivasi carane. Maksud saya cari kalimat yang cetha. Oh nggih. Lah kita memberi motivasi sing carane nganggo apa motivasimu? Untuk memberikan motivasi itu seperti tapi itu lebih ke tracer nggih Pak nggih. Soalnya kan kalau piye caramu aku motivasi tracer piye carane iki cekrone kegiatan itu. Untuk memotivasi tracer itu kita kan ada aplikasi Silacak itu Pak, makanya kan kemarin dibuatkan tutorial itu, jadi supaya waktu pelacakan itu nanti. Lah mbak kuwi mau tutorial mensosialisasikan atau mensosialisasikan lagi tutorial, melakukan tutorial gitu aja lah wes. Jadi kalimatmu sing aku bingung carane piye model bentuknya apa, memberikan motivasi tracer. Motivasi ki akeh lho, kono kok di-CC lho. Cace PNS dan ngadain motivasi dan nah, tapi kalau tadi kalimatnya diganti yang itu cetok, ya. Yang maksud saya ganti kalimat sing cetok bisa Anda lakukan dan tidak menimbulkan bias. Itu yang pertama yang di lembar komitmen. Respon yang tolong dilengkapi anak panah, Mbak Nafida, supaya biar bagus sesuai dengan modul dan pedoman. Kemudian di pelaksanaan kegiatan bab 3
terhadap laporan Anda mengaktualisasikan nilai aneka dan peran kedudukannya. Untuk agenda 2 secara umum baik, tetapi ada yang Anda paksakan. Itu paksakan kuwi sebetulnya nggak terkait tapi Anda paksakan. Contohnya halaman piro ki mau. Kegiatan 1 tahap 1 lagi. Ya, melakukan tahap 1 kan melakukan koordinasi ya kepada kepala puskesmas. Kata kuncinya koordinasi ya, selaku mentor. Itu di situ saya telah melakukan koordinasi, konsultasi benar, menyampaikan dengan bahasa sopan oke, menyampaikan gagasan penyusunan pertanyaan dalam kuesioner secara jelas oke. Terus menerima arahan dengan itu, tapi dan ditindaklanjuti dengan sikap disiplin, kerja keras serta tanggung jawab. Ditindaklanjuti kan durung ditindaklanjuti, kebablasan. Kebablasan itu sedikit. Yang banyak, kalau yang konsistensi agenda 2 sedikit saja, lainnya secara umum bagus. Nanti dicermati lagi ya. Yang tidak relevan, maksudnya kan ada yang tidak relevan, itu nggak usah dipaksa masuk. Tetapi yang agenda 3 yang lucu, yang agenda 3 itu ada yang tidak pas menguraikannya. Dan ya contohnya ini halaman 50. Halaman 50. Tidak semua, tapi secara umum saya sudah oke. 50. Kegiatan tahapannya adalah mengolah data kuesioner. Awas sekali lagi, mengolah. Kata kuncinya mengolah. Berarti yang mengerjakan siapa ini ngolah? Anda toh? Iya, saya sendiri, Pak. Oke, Anda ya. Kalau mengolah terkait dengan apa yang seseorang lakukan, berarti lebih banyak manajemen ASN mestinya. Tetapi di sini Anda menguraikannya lucu. Saya mengolah data berdasar kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat bersamaan dengan giat vaksin di wilayah kerja puskesmas sebagai bentuk pelayanan publik. Oke, Pak. Nggak cocok, Pak? Iya. Nah, ini cocok. Jadi, tapi tidak semua, sekali lagi tidak semua. Secara umum, oke. Secara umum, hanya 1-2. 1-2 mencermati secara simple, tak urut, ana sing nggak relevan, ada yang dipaksakan ya. Untuk itu cermati lagi saja deh, gitu ya. Bahasa halus saya, cermati lagi yang sudah oke. Secara umum tapi oke Bu Nadia, Mbak Nadia, saya acungi jempol, uraiannya dan sebagainya, sehingga sudah oke. Nah, terakhir masukkan di laporan yaitu lampirannya. Bagus, lampirannya ini, tapi saya hanya supaya cetok, saya hanya mohon kalau bisa diberi halaman pemisah dikaitkan dengan kegiatan. Jadi misalnya hasil olah data ini terkait dengan kegiatan apa sih? Nah, jadi lampiran kegiatan apa, nama kegiatan, terus jenis lampirannya apa, ya. Di sini draft kuesioner apa hasil olah data ding, terus apalagi ini gitu ya. Dan intinya lampirannya berbasis kegiatan ya, berbasis kegiatan. Jangan baik. Oke, sekarang pemahaman. Ada berapa kegiatan, Mbak Nafida? 5 kegiatan, Pak. 5 kegiatan. Coba dari apa yang sudah Anda tulis itu cocok enggak? Saya diceritain satu kegiatan yang paling kemarin menyenangkan dalam mengaktualisasikan nilai aneka. Yang paling menyenangkan ya, Pak? Karena kan kebanyakan saya buatnya video tutorial, Pak. Kira apa? Jadi lebih kayak nyari ngepas referensi, cari referensi, terus sama harus bikin yang kreatif biar menarik gitu, Pak. Apa itu kreatif menarik? Nilai apa? Komitmen mutu. Oke, kreatif ya, inovatif terus. Terus penyuluhan. Kalau penyuluhan itu kan seharusnya kita ketemu warga, ketemu sasaran, tapi karena PPKM itu dibatasi, jadi ya sharing lewat grup WA, terus lebih ke publikasi ke media sosial seperti itu, Pak. Apa kuwi nilai kaitannya karo nilai aneka apa ning ngono? Burung cetha iki. Pelayanan publik. Pelayanan publik. Pelayanan publik jadi nilai aneka sis, Bro. Aku takut nilai aneka dulu karena memang arah kita sesuai dari kurikulumnya cetha.
Latsar kita ini arahnya pembentukan karakter, sehingga yang saya pentingkan selalu nilai-nilai aneka. Oke. Terus apa tadi? Ayo. Apa lagi, Pak? Untuk setiap kegiatan itu harus berkoordinasi dengan kepala puskesmas. Nah, nilai apa lagi? Nilai akuntabilitas, nasionalisme sila keempat. Oke. Terus? Bingung. Oke, tapi secara makro itu Anda sebetulnya paham di dalam laporan bagus, hanya angel ngomong ke ini ya. Nah, karena angel ngomong ke, saya ada pesan dalam komitmen yang sudah Anda buat ingin melanjutkan beberapa kegiatan kan. Nah, tolong dalam melanjutkan kegiatan itu eksplor lebih banyak nilai aneka ya. Eksplor lebih banyak nilai lagi, bukan nilai aneka. Akuntabilitas sama piro ayo. Ada 9. aku karo Bu Sriyanto pada iki nek sedih aku guyu aku. Lagi iki piye pada pembentukan karakter nilai karakter lali kabeh piye aku. Tapi enggak, saya harus motivasi. 9 ya. 9. Oke. Ini tata kok etika publik bingung antara bedanya nilai etika publik karo kode etik perilaku siswa. Yang penting tolong eksplor lebih banyak nilai aneka, ya. Nanti buka lagi aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik mutu, anti korupsi, dan dalam rencana tindak lanjut yang ada komitmen, tolong eksplor itu sehingga terrealisasi betul dalam setiap tingkah laku menjadi satu pembiasaan, ya. Nah, pembiasaan, insya Allah tujuan sasaran kita membentuk Anda seorang ASN yang pro dan berkarakter aneka insya Allah terwujud. Jadi pertama lakukan doa Bismillah nasional sila 1 ya. Kemudian sebelum menghadap pimpinan siapkan konsep ya dengan kejelasan sumber yang jelas, sampaikan bahasa yang sampai benar, sikap sopan, koordinasi dengan teman, ya, itu dengan komunikasi, rembuk, nasionalisme, musyawarah mufakat, ya, dan sebagainya banyak sebetulnya. Itu yang harus Anda aktualiskan terus sehingga menjadi pembiasaan bahwa Anda seorang PNS yang berkarakter aneka, otomatis menyebut gawe landasannya aneka, ya. Selamat sekali lagi Mbak Nadia, kami kembalikan Bu Sriyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prasetyo Budi yang sudah memberikan masukan, saran, dan pencerahan terkait dengan laporan yang sudah disampaikan oleh Mbak Nafida. Untuk Mbak Nafida, ada yang perlu diklarifikasikan? Untuk sementara belum, Bu. Belum ya? Baik, saya ucapkan selamat ya Mbak Nafida, karena sudah bisa menyusun laporan ini. Kemudian hari ini sudah bisa mempresentasikan dengan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian harapannya kegiatan dan aktualisasi nilai-nilai dasar peran kedudukan ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan, Mbak ya. Jadi jangan lupa RA-nya sudah selesai, kemudian nggak akan ditanya lagi untuk nilai-nilainya. Justru ini harusnya juga hafal. Ya, kemarin yang dilakukan itu bukan kegiatannya saja, kegiatan itu sebagai sarana untuk mengaktualisasikan atau menginternalisasikan. Mbak Nafida ini kan sebagai proposisi ya, Bu Promkes itu harus banyak omong, ya kan? Iya, karena sebagai marketingnya puskesmas. Iya, gitu kan. Nah, sebagai marketingnya puskesmas itu harus bisa membawa nanti puskesmas mana nih, Mbak? Mojosongo, Bu. Mojosongo itu mau dibawa kemana puskesmas Mojosongo? Ke Solo kah? Ke Boyolali? Atau ke Semarang kan gitu, ya kan? Iya. Jadi ketika nanti berkaitan dengan masyarakat, dengan bagaimana cara ketika memberikan sosialisasi itu Mbak Nafida seperti apa, kayak gitu ya. Jadi ini tujuan dari penerapan atau internalisasi dari nilai-nilai dasar ini. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Pres, bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah
membentuk PNS yang profesional. Profesional dan berkarakter. Nah, karakternya itu ya ini dibekali materi terkait dengan agenda 2. Untuk agenda 3 yang keterkaitan nilai, keterkaitan peran dan kedudukan itu adalah peran kedudukan bukan nilai itu ya. Paham benar, akuntabilitas itu ada 9. Ada berapa? Dapat di luar kepala, dan itu harapannya bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain di puskesmas. Mbak Nafida ya, sukses. Nah, Mbak Nafida, dan mohon dukungan serta supportnya Bu Dokter agar Mbak Nafida menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Amin. Berkontribusi untuk Puskesmas Mojosongo Kabupaten Boyolali. Gitu nggih. Untuk prestasi Mbak Nafida saya akhiri. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tanggapan, saran, kritik, dan masukan. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut dan memberi manfaat pada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan Mas Soni. Yulia Mufita. Terima kasih Pak Soni. Yulia. Lanjut, sisan kurang siji tanggung. Kita anti break, Mas. Kemis sisan, saya kan pas puasa Senin Kemis, jadi ini sholat ya. sekalian. Sholat. Lagi Erika Ditya iki. Jadi Yulia iki siapa? Tinggal satu ini ya Mas Soni. Iya. Silakan. Iki aduh mlebune ning ndi iki? Jeneng Yulia Mufita, Yulia. Atas namanya ning gone kene sapa ngono lho. Baru ngono. Jal tak buka iki. iki. Yapan Garda. Nafida ki mau wis. Nafida wis endi wae. Sigit Etik Isna sudah. Erika ya wis. Yulia Adelia wis. Maggie wis. Daniel wis. Urung lebokke berarti yang ini belum memasukkan Mas Soni Senggol. Nek wis mlebu tak kon ngirim ning WA wae. Mbak Yulia Sari. Halo Pak Pras. Nggih. Apa saya kirim? Nah, kalau kagungan saya dikirimi. Ya. Lewat WA kemawon. Ya karena si Cidok. Nek akeh aku gak lewat email, tapi nek siji lewat WA. Ya. Sudah Pak Pras. Ya, bentar.
Belum masuk. Baru mubeng. Ya. Sampun, Pak. Oke. Ya, masuk. Yulia Mufita, Pak catat DC. Yulia Mufita. Mufita ini nggak P. Mufita. Vitamin gitu berarti maksudnya gitu. Iya. Ahmad maksudnya. Ya, dua-duanya udah masuk. Oke, selamat siang Mas Sony. Sehat Mas Sony? Siatun, selamat siang Bu. Pak Setio. Ya, Pak. Kita Selamat mulai Nasution. dengan, kan nggak ada snack Pak. Kita ada virtual Pak. Lah ini Kita virtual ada Pak. virtual. Oke Pak. Ya. Ini Biar nggak minuman. tegang Mbak Yulia, biar nggak tegang Pak. Mari Pak. Oke. Oh belum dibuka. Inovasi masker yang langsung bisa untuk minum. Mas Son, aku kok ora dikai snack loh Mas. Oh siap. Mbak Yulia sudah siap Mbak Yulia? Halo Mbak Yulia. Kurang banter Mbak Yulia. Nggih, siap. Kurang banter. Nggih, Nganggo siap, laptop Bapak. bahan nek. Hah? Siap, Pak. Nah, ngono saiki. Ada Pak Tio loh, jangan grogi. Siap. Ada mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ME selaku narasumber atau penguji yang saya hormati Bapak Ahmad Nasution SE MSI. Sugeng rawuh Pak Tio di Zoom meeting ini. Ya Bu, lebih enak dipanggil Tio daripada pakai gelar Bu. SMS itu apa? Oke. Ya, lebih akrab ya Pak Tio ya. Siap. Oke, kemudian saya banggakan Mbak Yulia Mufitasiwi SE. Perlu saya sampaikan Mbak Yulia untuk presentasi disampaikan dalam bentuk video maksimal 10 menit, kemudian dilanjutkan penguatan dari mentor Pak Tio, kemudian lanjut masukan saran serta pencerahan dari Bapak narasumber. Monggo dipersilakan Mbak Yulia. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Mufitasiwi. Saat ini saya bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Prasetyo Budi Yuwono ME selaku narasumber yang sudah berkenan hadir, Bapak Ahmad Nasution SE MSI yang saya hormati, serta Ibu Sriatun Eskep MM selaku moderator yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya dalam bentuk video. Mohon izin share screen dan menutup kamera terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Mufitasiwi, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 70 tahun 2021.
Berikut adalah data diri saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Website Resmi sebagai Media Informasi di Inspektorat Kabupaten Boyolali. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali mendukung visi Bupati yaitu Boyolali Maju melanjutkan proinvestasi, melangkah dan menata bersama penuh totalitas, serta mendukung misi Boyolali menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Nilai organisasi yang ada yaitu integritas, manfaat, akuntabilitas, dan profesional. Saya telah mengidentifikasi 5 isu, kemudian dianalisis dengan analisis APKL. Dari hasil analisis APKL diperoleh 3 isu yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan USG dan diperoleh isu utama yaitu belum optimalnya website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai media informasi. Kemudian dianalisis penyebabnya dengan menggunakan fishbone diagram. Sehingga judul yang ditetapkan yaitu optimalisasi website resmi sebagai media informasi di Inspektorat Kabupaten Boyolali. Kegiatan 1. Membuat usulan penambahan menu baru untuk optimalisasi website. Tahapan yang pertama, mengidentifikasi menu yang sudah ada maupun belum ada di website. Nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas, anti korupsi, komitmen mutu, etika publik, serta terkait agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang kedua yaitu membuat daftar usulan menu baru yang akan ditambahkan di website. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta terkait agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahapan yang ketiga yaitu mengkonsultasikan usulan penambahan menu website pada mentor. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu etika publik, komitmen mutu, nasionalisme sila keempat, serta terkait agenda 3 yaitu pelayanan publik. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan penambahan menu baru pada website. Tahapan yang pertama, mencari literatur dari sumber internet tentang cara menambah menu baru di website. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta terkait agenda 3, pelayanan publik. Tahapan selanjutnya adalah menambahkan menu baru pada header menu. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, nasionalisme sila kelima, anti korupsi, etika publik, serta terkait agenda 3 yaitu pelayanan publik. Tahapan yang ketiga yaitu menambahkan menu baru pada footer menu. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, nasionalisme sila kelima, anti korupsi, komitmen mutu, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Selanjutnya tahap keempat yaitu menambahkan menu baru pada sidebar menu. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, nasionalisme sila kelima, anti korupsi, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Tahapan yang terakhir yaitu menambahkan menu dan submenu baru yang diperintahkan oleh atasan. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, nasionalisme sila kelima, anti korupsi, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Kegiatan 3. Membuat konten website yang berupa profil Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Tahapan yang pertama, mengumpulkan materi mengenai profil Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, anti korupsi, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Tahapan berikutnya yaitu menyusun draft profil Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta keterkaitan dengan agenda 3 pelayanan publik. Tahapan yang ketiga, mengkonsultasikan draft profil Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali pada mentor. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu etika publik, nasionalisme sila keempat, komitmen mutu, serta terkait agenda 3 manajemen ASN.
Kegiatan 4, mempublikasi konten website yang berupa profil Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Tahapan yang pertama yaitu menginput profil Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali ke dalam website. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Tahapan yang kedua, mempublikasi 4 draft postingan yang telah diinput. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, nasionalisme sila kelima, anti korupsi, etika publik, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Tahapan yang ketiga yaitu mengatur supaya 4 postingan yang telah dipublikasi terhubung menjadi submenu pada menu profil. Nilai aneka yang terkait yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta agenda 3 yaitu pelayanan publik. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan laporan. Tahapan yang pertama, melakukan pengecekan akhir atas penambahan menu maupun submenu. Nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta terkait agenda 3 manajemen ASN. Tahapan berikutnya yaitu melakukan evaluasi hasil realisasi. Nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta terkait agenda 3 manajemen ASN. Tahapan yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi pada mentor. Nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, serta terkait agenda 3 manajemen ASN. Kegiatan 6, melakukan survei kepuasan pengguna layanan sebelum dan sesudah optimalisasi website. Tahapan yang pertama, membuat menu survei sebelum optimalisasi website. Nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme sila kelima, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Tahapan yang kedua, membuat menu survei sesudah optimalisasi website. Nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme sila kelima, anti korupsi, dan agenda 3 pelayanan publik. Tahapan yang ketiga, membandingkan hasil survei sebelum dan sesudah optimalisasi website. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Tahapan yang terakhir, melaporkan hasil survei pada mentor. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, serta terkait agenda 3 manajemen ASN. Kegiatan 7, mempublikasi konten website yang berupa inovasi, penghargaan, dan berita eksternal. Tahapan yang pertama, menginput konten website berupa inovasi dan penghargaan. Nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Tahapan yang kedua, mempublikasikan draft postingan yang berupa inovasi dan penghargaan. Nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme sila kelima, anti korupsi, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Tahapan selanjutnya, mempublikasi ulang pemberitaan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas, nasionalisme sila kelima, anti korupsi, dan terkait agenda 3 pelayanan publik. Tahapan 4, mengatur ulang konten berita yang dipublikasi oleh pihak internal. Nilai aneka yang diaktualisasikan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, serta terkait agenda 3 pelayanan publik. Kegiatan aktualisasi telah saya laksanakan dengan capaian 145% karena semua kegiatan telah terlaksana dengan baik. Aktualisasi ini bermanfaat bagi masyarakat, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, dan bagi penulis. Semua kegiatan memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan memberikan penguatan pencapaian nilai budaya organisasi.
Selanjutnya, saya berkomitmen untuk melanjutkan aktualisasi habituasi nilai-nilai dasar aneka dan implementasi agenda 3. Sekian paparan laporan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian paparan laporan aktualisasi saya. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share dulu Mbak Yulia. Siap, Bu. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Demikian tadi presentasi dari Mbak Yulia Mufitasiwi yang penyampaiannya dalam bentuk video. Baik, kesempatan pertama kami aturkan kepada yang terhormat Pak Tio untuk memberikan dukungan serta penguatan terkait dengan laporan yang sudah disampaikan oleh Mbak Yulia. Dipersilakan Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Sriatun, Pak Prasetyo. Semoga sehat selalu Pak. Amin, amin. Berarti nggak pernah istilahnya kalau dulu latsar itu biasanya di nggak klasikal seperti sekarang. Dulu saya tahun 2009 Pak, saya CPNS dan beda sekali dengan sekarang. Kalau dulu kita itu diprajabkan sudah masuki tahun ketiga, kalau sekarang kan baru tahun pertama saja sudah prajab. Yeah. Dan saya sangat bangga karena apa? Teman-teman itu walau baru 1-2 bulan itu sudah bisa menggali apa yang dirasa kurang di instansi kami Pak. Beda dengan kami dulu, kami 1-2 tahun itu masih diputer-puter entah nanti ditempatkan di mana, karena dulu kan nggak seperti sekarang sudah ada nama formasinya. Dulu ya di inspektorat aja, mau dia nanti tempatnya di mana kan belum jelas. Ya Pak, saya sangat mendukung dengan apa yang sudah diaktualisasikan oleh Mbak Yulia. Intinya emang identitas suatu organisasi itu ya website, karena orang mencari limbah Google itu ya pasti kalau untuk yang lengkap di websitenya, bukan mungkin kalau Instagram dan lain-lain kan hanya pelengkap. Emang kami akui kalau website inspektorat sebelum Mbak Yulia memperbaiki itu emang kami rasa kurang informatif, karena mohon maaf anak-anak generasi milenial itu emang luar biasa. Mereka yang saya bekali hanya satu Pak, kita nggak punya anggaran, pokoknya semuanya harus 0 rupiah. Ya, piye caramu? Piye caramu 0 rupiah Pak. Yang penting dadi, piye caramu yang penting dadi itu Pak. Dan saya selalu mendorong apa yang saya tekankan, masukan kepada Mbak Yulia kalau bisa melebihi apa yang saya berikan. Seperti tadi ada banyak sekali tambahan-tambahan fitur di tempat kami. Ya inspektorat itu sebagai istilahnya kalau di pemerintah daerah itu sebagai pengawas leadernya memberikan contoh bagi unit kerja lain. Kalau untuk daerah lain biar mereka membrowsing inspektorat itu keunggulannya apa toh? Nah ya kita harus istilahnya sedikit sedikit sombong. Oh penghargaan itu ya harus ditampilkan, inovasi apa saja yang harus ditampilkan ya. Emang dulu nggak ada. Dan saya selalu berpesan kepada Mbak Yulia, intinya bermedsos itu harus bijak Pak. Posting itu hal yang penting. Bukan yang penting posting. Nah, itu yang kadang orang susah. Betul. Itu Pak. Saya sangat mendukung dengan apa yang Mbak Yulia laksanakan. Kedepannya saya juga minta bantuan Mbak Yulia karena template-nya website itu pemberian dari Kominfo bukan berbayar karena kita tidak punya anggaran untuk berbayar. Semoga saja kedepannya tampilannya ke depan lebih baik lagi dan lebih informatif, dan yang paling penting bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menginspirasi bagi daerah lainnya. Amin. Pak Prasetyo, Bu Sriatun, yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang menjadi propernya Mbak Yulia dapat diterima. Kalau nggak diterima ya nanti Mas Sony yang saya datangi Pak.
Itu Pak Prasetyo Bisliatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tio atas dukungan dan penguatannya terkait dengan laporan yang sudah disampaikan oleh Mbak Yulia. Pada prinsipnya saat aktualisasi selama 30 hari itu, Pak Tio menyaksikan sendiri ya Pak, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan tentunya dengan mengaktualisasikan dari nilai-nilai dasar PNS. Baik, untuk selanjutnya di sini sudah ada bersama kami, beliau adalah narasumber kita Bapak Prasetyo Budiono MI yang akan melakukan dialog langsung dengan Mbak Yulia. Siap Mbak Yulia? Oke. Suarane. Prasetyo Budiono MI dipersilakan. Monggo Pak. Ya, kudune dipaksa ngono kayak muni. Ora muni karo Pak Tio kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Yatun selaku moderator, yang saya hormati pula Pak Tio selaku mentor dari rekan kita Mbak Yulia Mufita Siwi. Saya sependapat dengan Pak Tio yang tadi, namun pertama saya ucapkan selamat dulu kalau Mbak Yulia, dan dari laporan yang saya baca nggak mungkin Mbak Yulia nggak saya luluskan Pak. Jadi nilai di tangan saya, tapi yang jelas nggak mungkin tidak saya luluskan. Kalau saya tidak luluskan, panjenengan protes tidak hanya ke Pak Sony, Pak Presiden boleh karena laporannya baik. Dan yang dia tulis ini sebetulnya kelasnya bukan kelas latsar. Ini bisa kelas tim ini Pak. Jadi PKP. Sudah bisa kelas pakai. Nanti bisa dipakai Pak Tio untuk PKA juga ini. tinggal dikembangkan. Karena seorang latsar bisa membuat seperti ini luar biasa menurut saya. Hanya saya ingin konfirmasi satu sebelum saya memperbaiki. Mbak Yulia, jawab jujur. Apakah dari 7 kegiatan yang Anda lakukan, Anda bekerja sendiri atau ada konsultasi atau saran pendapat dari teman sejawat atau orang lain? Insya Allah itu dikerjakan sendiri, konsultasi dengan atasan Bapak. Tok. Tidak pernah minta masukan. Itu saya Bu, itu saya aku tak tahu itu ya Rai. Tok, mari, tok. Bener. Kalau masukan jujur. Orang apa-apa, nggak apa-apa, mungkin lulus, tapi saya memberi pembekalan nanti. Ya, Tok, bener. Kalau masukan dari rekan sejawat mungkin pas buat link WhatsApp Inspektorat Menyapa itu Bapak. Buka atau akhirnya bisa Yatun. Bener ya, jujur ya? Iya Bapak. Oke. Kelemahannya cuma itu Pak Tio. Saya laporkan sekarang. Kalau kegiatannya luar biasa, setelah saya baca, ini kaitannya dengan karakter, soalnya karakter seorang PNS yang bernasionalisme, itu harus ada WOG, harus ada kerjasama, kolaborasi, sinergitas dengan siapapun, tidak hanya dengan pimpinan. Ini kekurangannya beliau kui. Bayar ono, tapi di laporan nggak ada sama sekali. Saya baca dari atas sampai bawah, adanya konsultasi dengan mentor benar. Tetapi dengan teman sejawat, dengan orang lain nggak ada. Kelemahanmu cuma itu tok. Ya, jadi nanti jadi pembekalan saya. Mbak, seorang PNS atau Pak Presiden atau siapapun ingatkan kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri di dunia pun mana. Jadi memang kita hidup di dunia harus saling mengisi. Demikian juga dalam pelaksanaan tugas kita tidak bisa. Walaupun Anda pinter koyo apa, tetap perlu ada kerjasama atau dengan lain-lain ya. Itu masukan saja. Walaupun sudah luar biasa yang Anda lakukan, tetap kelemahan Anda cuma satu. Anda tidak melakukan kerjasama, koordinasi, konsultasi dengan teman sejawat. Yang itu merupakan salah satu peran kedudukan PNS dalam NKRI BOG. Itu adalah kerjasama kita dengan sesama. Ya. Tapi anyway, oke. Dalam mereka kegiatan K2-nya oke, agenda 3-nya oke. Karena tidak adanya BOG itulah maka saya memberi masukan di bab 3 di tahapanmu. Seolah-olah manajemen ASN, pelayanan publik, KB. Dan pada pelayanan publik, padahal juga ada manajemen ASN saja, ada yang manajemen dan pelayanan publik. Ya, untuk itu cermati lagi nanti
Jangan lupa selain Anda memerankan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu paham betul akan manajemen ASN, juga dalam memberikan publik harus optimal sesuai prinsip. Di samping itu tidak boleh lupa WOG, World of Government, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada kita para ASN, kerjasama, koordinasilah, kolaborasilah dengan semua pihak yang terkait. Sekarang kan Pak Jokowi sering bilang pentahelik, ya itu gunanya kita bisa untuk saling kerjasama. No problem, tapi oke, good. Komitmen juga bagus, saya sependapat. Dan Pak Tio, di komitmen ini saya tertarik permintaan panjenengan tadi ternyata sudah ada. Dia merencanakan tindak lanjutnya ini untuk melengkapi apa yang panjenengan inginkan. Saya senang dan lanjutkan itu pesan saya terkait dengan keluhan Anda tadi dalam tindak lanjut nanti, tolong kekurangan Anda libatkan teman-teman sejawat. Dan itu merupakan implementasi juga dari nasionalisme kita. Sila ketiga Persatuan Indonesia, sila kedua kemanusiaan, toleransi, sila keempat kemusyawarah mufakat. Gampangannya ini Jawa terkait dengan etika publik. Dipikir wong akeh karena dipikir dewe itu hasil lebih baik dipikir wong akeh. Ya, itu ada itu. Itu saran saya toh. Oke. Dari pemahaman ini saya ingin tanya, penambahan kegiatan yang 2 itu apa saja? Kegiatan ke-6 dan ke-7, kegiatan yang ke-6 yaitu melakukan survei sebelum dan sesudah optimalisasi website. Kemudian tambahan kegiatan yang kedua, mempublikasikan konten website yang berupa inovasi, penghargaan, dan mempublikasi ulang pemberitaan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Ya, dari itu saya pancing juga Anda. Kegiatan mempublikasikan itu juga syarat sebenarnya dengan kerjasama pihak lain. Anda bisa bekerja sama dengan mempublikasikan, iki loh website inspektorat, iki loh. Nah, itu ya, itu akan lebih baik lagi. Oke, untuk itu maka saya ingin satu lagi untuk memastikan saya dari 2 kegiatan itu 1 kegiatan saja. Saya ceritakan aktualisasi aneka yang sudah Anda lakukan kemarin apa saja? Dari yang kegiatan 7 atau kegiatan 6, monggo salah satu. Kegiatan 6 itu melakukan survei kepuasan pengguna layanan sesudah dan sesudah optimalisasi website resmi Inspektorat. Itu nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas. Jadi saya bertanggung jawab untuk membuat menu survei sebelum dan sesudah optimalisasi website. Kemudian nasionalisme sila kelima, yaitu saya membuat menu survei tersebut dapat diisi oleh siapapun tanpa adanya diskriminasi. Kemudian anti korupsi, saya melaksanakan penambahan menu tersebut secara mandiri. Terkait dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik, saya menambahkan menu survei tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kelengkapan informasi maupun layanan informasi dari website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Seperti itu, Bapak. Sip, walaupun dalam laporan lebih banyak lagi yang saya uraikan, bagus, saya sudah baca, tapi sudah memberi gambaran kepada saya pemahaman tentang nilai aneka Anda juga sudah bagus. Pesan saya, nanti dalam tindak lanjut yang Anda komitmenkan, kembangkan terus nilai anekanya ya. Kembangkan lebih banyak. Saya titip 1 tadi, role of government, koordinasi, konsultasi, kerjasama, kolaborasi, itu juga menjadi bagian karakter kita seorang PNS yang kita apalagi di era VUCA seperti ini, ketidakpastian borderless, tanpa batas kita tidak bisa sendirian. Networking itu penting sekali, networking ya. Oke. Dari pesan saya itu saja. Selamat sekali lagi Mbak Yulia, kami kembalikan kepada Bu Sriatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pras yang sudah memberikan masukan dan saran terkait dengan laporan yang sudah disampaikan oleh Mbak Yulia. Untuk Mbak Yulia, ada yang perlu diklarifikasikan, Mbak Yulia? Mohon maaf Ibu untuk yang itu WOG atau World of Government.
Sebelumnya saya sudah beberapa memasukkan untuk nilai keterkaitan agenda 3 World of Government, tapi kemarin saat bimbingan itu diluruskan oleh coach bahwa kolaborasi kerjasama yang dimasukkan dalam World of Government itu adalah kerjasama kolaborasi dengan instansi lain yang di luar unit kerja kita bertugas. Sehingga nilai World of Government yang saya laksanakan itu mungkin ada kerjasama tapi dari rekan dalam satu unit organisasi, sehingga saya hapus nilainya seperti itu. Tapi statement kerjasama dengan rekan juga nggak ada, Mbak. Sehingga ya wajar nih Raono. Tapi kalau ada, saya berani meyakinkan Anda, enggak, walaupun teorinya BOG seperti itu, tapi kenapa itu diberikan kepada kita para PNS? Bahwa kita sadar bahwa kita tuh bekerja tidak bisa sendiri. Saya tidak bisa sendiri. Harus dengan teman pun, dengan bidang lain, sering yang dicontohkan itu nakes. Nakes itu paling gampang dicontohkan. Dia mencakup tiga-tiganya agenda 3. Timbulnya isu permasalahan di bidang kesehatan, pasti akan terkait dengan satu kekurang sigapan, kekurang kompetensian para tenaga kesehatannya. 2, fungsi tenaga kesehatan itu memberikan pelayanan publik, betul. 3, nggak mungkin tenaga kesehatan bekerja sendiri, pasti dia ada dengan apotek, dengan obat, kemudian dengan bidang lain, dengan bagian lain, dan itu yang bilang itu juga banyak dari narasumber dari rumah sakit, ya. Jadi itu mencerminkan memang peran kedudukan kita di NKRI ini dalam satu kesatuan itu memerlukan ketiga itu, ya. Paham betul akan peran kita manajemen ASN, kemudian karena fungsi kita sebagai pelayan publik, tingkatkan layanan publik kita sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang ketiga, bahwa dalam bekerja kita harus membangun jejaring kolaborasi itu dan sebagainya. Itu kelihatannya, ya kan. Nah, kegiatanmu cetono ora masalah boleh oke, saya kira. Tapi nek sumir ya memang mentor coach lagi sumir ora cetok. Ora cetok ya. Itu aja. Nggih, matur nuwun. Enggak apa-apa. Ini no problem, tapi nanti dipesan bikin ada komitmen tindak lanjut. Nah, di komitmen itu Anda perbaiki lagi untuk bisa gitu. Ya, oke. Matur nuwun. Yulia, klarifikasinya cukup ya? Ya, sudah Ibu. Terima kasih. Ya, Tun, bisa menambahkan sedikit. Monggo Pak Tio. Bisa kami terima Pak Prasetyo. Tapi di Inspektorat Boyolali itu mungkin beda dengan inspektorat yang lainnya. Saya itu dulu selalu istilahnya digojlok sama Pak Inspektor itu, kamu harus punya satu istilahnya, saya hanya dikasih satu petuah, laksanakan perintahku dulu, bertanya kemudian. Jadi saya harus selalu berpikir dulu tanpa melibatkan orang lain, kita cari googling di Mbah Google dan lain-lain. Itulah mungkin yang kami sampai dengan sekarang emang kami tanamkan di jiwa-jiwa CPNS, biar dia menggali sendiri, dia cari ilmu sendiri, gimana toh inspektorat itu seperti apa. Nah dari itu nanti setelah pelaksanaannya pasti akan ada, pasti kita akan selalu istilahnya berkolaborasi. Tapi sebelum itu, kalau dari awal sudah melibatkan orang lain, takutnya dia akan ketergantungan sama orang lain itu. Dia nggak akan menggali dengan sendirinya. Mungkin mohon maaf, emang jiwa ASN itu harus kita selalu kolaborasi, tapi jangan sampai kita itu tergantung sama orang lain. Kita harus bisa menanamkan emang dari istilahnya menggali ilmu itu dari diri kita sendiri, dengan istilahnya mendengar dari mungkin rekan sejawat, tanpa dia berbicara, tanpa dia hanya mengamati, dia bisa istilahnya mengambil ilmu dari situ. Mungkin mohon maaf, mungkin saya emang dari mentornya dari dulu seperti itu, saya tanamkan Mbak Yulia seperti itu. Kedepannya setelah habituasi pasti akan ada kolaborasi Pak. Ngaten Pak Prasetyo. Siap, oke. Tapi saya sedikit luruskan sedikit Pak Tio. Saya tetap, karena saya sudah 43 tahun kerja seperti Bapak, saya dari staf. Jadi setiap pemimpin beda-beda memang, tetapi di
di dalam peran kedudukan PNS itu sudah diatur seperti panjenengan. Betul ya kira-kira panjenengan, manajemen ASN itu di awal, Pak. Di awal itu kaitannya dengan kompetensi. Kompetensi itu pemahaman kita, pengetahuan kita untuk menggali berbagai sumber itu ya wajib. Itu wajib. Wajib gitu ya. Jadi setelah kita tahu, kita mampu, kita punya kapasitas, terus kemudian kita diajari melihat situasi lingkungan strategis kita. Ya, lingkungan strategis kita kan sudah seperti ini. Bagaimana kalau kita lihat situasi tidak punya kapasitas seperti Bapak sampaikan. Nah, dari itu kemudian kita ingat fungsi kita PNS dan memberi pelayanan publik. Nah, situasi seperti itu. Kembangkan kemampuan yang sudah dipunya dengan milenial, apalagi Mbak itu bagus sekali. Nah, setelah itu agar bisa hasilnya optimal, kemudian kita juga di dunia seperti ini itu tidak bisa kita tidak saling terkait, Pak. Apalagi saat ini, Pak, borderless itu pasti dalam pelaksanaan pasti memerlukan kerjasama. Oke, setuju. Betul. Jadi lihat konteksnya. Siap. Sama seperti semboyannya Pak Bupati yang sekarang, salam metal. Menata bersama, melangkah bersama, penuh totalitas, Pak. Wah, luar biasa. Melangkah Kalau bersama, Anda ingin jadi menata pemimpin, bersama, penuh totalitas. Salam metal. Oke, percaya dengan saya Pak Tio, kalau Anda ingin jadi pemimpin, saya ini dari sesepuh saya. Anda jangan berkata-kata mudah bahwa saya super, jangan. Tetap harus membutuhkan pemikiran bantu orang lain, itu penting, Pak. Itu percaya. Nggak mungkin kita akan sukses sendirian. Itu pasti itu. Ye, matur nuwun. Oke, cukup Mbak Yulia. Sangat biasa. Ini ada beberapa masukan dari Pak Pras dan Pak Tio. Oke. Jadi memang kita CPNS ini diajari ada peran kedudukan PNS dalam NKRI, ada 3 materi yang terkait dengan manajemen ASN, wall of government, dan pelayanan publik. Gitu ya Pak Tio ya. Kemudian untuk Mbak Yulia, saya ucapkan selamat nih Mbak Yulia karena sudah bisa menyusun laporan ini, dan mudah-mudahan laporan ini tidak hanya sekedar sebagai syarat kelulusan dalam pelatihan ini. Dan harapannya ini menjadi habituasi karena di dalam penyampaian tadi yang diaktualisasikan itu adalah bukan kegiatannya, tetapi nilai-nilai dasar peran dan kedudukannya. Jadi kegiatan itu hanya sebagai sarana untuk mengaktualisasikan atau menginternalisasikan nilai-nilai dasar yang sudah disampaikan di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Sehingga harapannya tujuan dari pelatihan ini adalah membentuk PNS yang profesional dan berkarakter. Itu Mbak Yulia ya, tetap semangat, sukses selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Yulia bisa berkontribusi untuk Inspektorat Kabupaten Boyolali, tentunya dengan support dan dukungan Pak Tio agar Mbak Yulia menjadi PNS yang luar biasa. Baik, untuk presentasi Mbak Yulia saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Tio yang sudah kerso mendampingi Mbak Yulia, kemudian Pak Pras yang sudah kerso menjadi narasumber di angkatan 70 kelompok 2, dan saya ucapkan terima kasih pada Mas Sony yang sudah memfasilitasi kami mulai dari jam 7:30 sampai sekarang, sehingga seminar berjalan dengan lancar. Matur nuwun Mas Sony, monggo saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Bisa live Mas Sony? Saya bisa live ya. Saya bisa live ya. Oke. Pak gawin like.
Recording in progress.